hari ini krisis itu sudah mulai. Gara-gara kenaikan harga komoditas di dunia, itu oligarki pemilik konsesi tambang, batu bara, sawit, sangat kaya raya. Mereka lagi pada pesta semua. Yang bermasalah utang negara karena pengeluaran yang jor-joran. Dia nggak mampu bayar. Cara bayarnya bagaimana? Satu, dengan terus-menerus menerbitkan obligasi, bond, surat utang. Yang kedua, dengan menaikkan harga kebutuhan publik. Naikin BBM, bukan karena subsidi. Naikin BBM supaya bisa nyicil utang. Naikin PPN, naikin lain-lain dan sebagainya. Karena hatinya nggak sama rakyat. Bayangin itu, mereka jaga supaya upah minimum hanya boleh naik 1,039%. Tahun depan kira-kira segitu. Itu kan sadis. Inflasi makanan saja, inflasi biasa sih 5,5%. Tapi inflasi yang paling penting untuk rakyat, untuk buruh adalah inflasi makanan. Sebelum kenaikan BBM, inflasi makanan sudah 13,5%. Dengan naiknya BBM naik di atas 15,5%. Dengan rupiah yang bakal makin anjlok sampai di atas 16.000, pasti juga inflasi makanan bisa naik sampai 17%. Nah, buruh dijaga upahnya hanya naik 1,039. Inflasi makanan 17%. Ini program pemiskinan massal. Ini sadis. Ini anti Pancasila. Terima kasih Pak Tauhid. Tadi yang harus saya garis bawahi adalah sesungguhnya kita sepakat bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalimat waspada ini memang harus untuk semua sektor atau lini. Kalau kita bagaimanapun juga pasti akan berdampak. Memang Ukraina dan Soviet itu jauh lah dari sini, tapi dampaknya bukan main. Ke seluruh dunia itu terasa sekali. Mudah-mudahan sih nggak salah baca, Bung Mat. 5,5 itu adalah inflasi. Bukan pertumbuhan, bukan pertumbuhan. Mirip 5,2 dengan 5%. Ya kan kita berharap inflasinya lebih rendah, ya kan? Ini yang inflasi yang 5,5 dibacanya seolah-olah itu pertumbuhan. Iya, padahal itu inflasi. Apa yang terjadi, Bang Mi, kalau inflasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan? Berarti sebetulnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Betul. Daya beli melemah. Dan saya kira variabel dalam interaksi ekonomi ini, saya betul-betul melihat ini dalam konteks ekonomi mikro ya, di bawah ya masyarakat. Terasa sekali gitu loh. Ya mudah-mudahan optimisme menjadi penting dibangun, akan tetapi saya kira punya syarat. Sukses punya syarat dan gagal juga ada alasan. Gitu. Dan kita sama-sama tadi bahwa 2023 ini memang mendung, kata Pak Tauhid tadi ya. Baik, senior ekonom kita sudah hadir. Selamat sore Bang Rijal, Bang RR. Sore Bang. Wah ini Bang Rijal, apa kabar Bang? Kalau saya lihat Meeng, hidup langsung happy. Masalah apa aja kagak ada, lihat Meeng beres semua. Tadi saya ledek abang, saya bilang Bang Rijal ini ibarat nyamuk yang mengganggu orang tidur. Ya. Silakan Bang Rijal. Jadi kalau saya lihat Meeng, lihat Ahmad, kita kelihatan semua sehat-sehat, kelihatan happy. Karena yang sakit itu bukan kita, yang sakit itu Republik Indonesia. Itu yang kita mesti benahin. Dan itu harus dimulai dari puncaknya. Nggak mungkin memperbaiki itu di tengah. Atau jadi orang nomor 3 atau nomor 4. Nah yang kedua saya agak berbeda dengan Mas Tauhid tadi. Bahwa seolah-olah topan ini akan terjadi tahun depan begini begitu. Mohon maaf Mas Tauhid, topan itu sudah dan sedang terjadi hari ini. Ya, bedanya apa dibandingkan dengan 98? Waktu 98 yang krisis itu perusahaan-perusahaan konglomerat swasta yang menghutang banyak sekali. Bahkan datanya Bank Indonesia, Departemen Keuangan pada waktu itu nggak punya.
tapi hutang negara terkendali, relatif aman. Yang tidak aman itu hutang swasta. Akhirnya mereka nggak mampu bayar, Indonesia dinyatakan default, rupiah anjlok, dan terjadilah krisis ekonomi dan politik yang kami 2 tahun sebelumnya, Oktober 96, sudah meramalkan dalam laporan kami setebal 150 halaman. Waktu itu kami dibantah oleh IMF dan Bank Dunia, nggak benar, Indonesia hebat, sehat, kuat, Asian Miracle. Dibantah oleh Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono, dibantah oleh Mari Muhammad. Nggak benar, Indonesia bagus, Indonesia sehat. Analisa kami berdasarkan 3 hal. 1, hutang swasta yang sudah sangat berlebihan. Yang kedua, current account deficit Indonesia yang sangat besar. Yang ketiga, mata uang rupiah overvalued sebesar 8%. Dan ada kelemahan struktural. Sehingga akhirnya terjadilah krisis besar 98. Hari ini krisis itu sudah mulai. Ya, bukan tahun depan. Bedanya hari ini hutang swasta sangat terkendali. Bahkan mereka gara-gara kenaikan harga komoditas di dunia, itu oligarki pemilik konsesi tambang, batu bara, sawit, sangat kaya raya. Mereka lagi pada pesta semua. Tetapi utang negara itu yang sudah berlebihan. Sebetulnya sudah jebol. Karena untuk bayar bunganya saja, pemerintah Indonesia nggak sanggup. Bunganya 405 triliun, pokoknya 400 triliun. Total cicilannya 805 triliun pada kurs 14.500. Hari ini kurs di atas 15.000, mestinya cicilannya udah 830 triliun kali. Nah, ini untuk membayar bunganya aja pemerintah Indonesia nggak mampu. Mas Tauhid, ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Nah, bedanya apa dengan 98 tadi? Yang bermasalah utang negara karena pengeluaran yang jor-joran. Dia nggak mampu bayar. Cara bayarnya bagaimana? 1, dengan terus-menerus menerbitkan obligasi, bond, surat utang. Yang kedua, dengan menaikkan harga kebutuhan publik. Naikin BBM, bukan karena subsidi. Naikin BBM supaya bisa nyicil utang. Naikin tarif listrik, naikin pajak, naikin PPN, naikin lain-lain dan sebagainya. Jadi ketidakmampuan pemerintah membayar cicilan pokok bunga dibebankan sama rakyat. Makanya dalam menganalisa ekonomi Indonesia, hati-hati. Jangan kayak Khatib Basri yang mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik aja. Lihat di account defisit, lihat makro indikator. Hei Khatib Basri, yang lagi bagus-bagusnya itu oligarki. Mereka dapat durian jatuh, windfall profit, dan masuk ke tangan swasta, bukan ke negara. Sementara ekonomi rakyat lagi susah-susahnya, Saudara Khatib Basri. Si itu kok sibuk ngomongin bagaimana hebatnya ekonomi oligarki. Yang kedua, mohon maaf, banyak ekonom yang pintar menganalisa apa yang sudah terjadi. Canggih-canggih. Tapi ekonom itu jagonya, kemampuannya untuk memperkirakan apa yang bakal terjadi 6 bulan lagi, apa yang bakal terjadi. Kemampuannya untuk melakukan simulasi, seandainya kira-kira bakal jelek, bagaimana menghindari supaya jangan jelek banget.
Mohon maaf, Saudara Khatib Basri, kemampuan saudara untuk meramal selama ini payah kok. Cuman jago ngomongin apa yang sudah terjadi. Ramalan-ramalan saudara nggak pada terjadi tuh. Jadi mohon maaf deh, iya kan? Kalian hanya sibuk ngurusin oligarki, bagian dari oligarki, lupa sama nasib rakyat kita yang justru sangat susah ini. Nah, seperti apa yang terjadi ini, karena negara sangat tergantung pada surat hutang, maka kalau ada gejolak ekonomi internasional, naiknya tingkat bunga, pasti keteteran. Ya, rupiah anjlok ke 15.600 lebih. Itu pun karena ditolong oleh intervensi Bank Indonesia. Kalau nggak ditolong intervensi Bank Indonesia, ini udah 16.000. Nah, apakah ini bisa diramalkan apa enggak? Bisa. Kami setengah tahun sebelum COVID udah meramalkan. Satu, nanti ada masalah di dalam pangan. Minta pemerintah fokus meningkatkan produksi pangan. Memang dilakukan, tapi dengan bikin food estate lah di Kalimantan, di Sumatera Utara, yang sebetulnya cuma proyek doang, impaknya kagak ada. Karena petani sendiri setiap nanam padi rugi, nanam jagung rugi, dan sebagainya. Ada cara buat meningkatkan produksi pangan, buat petani untung. Kalau mau nanam padi, nanam jagung, nanam kedelai, itu aja sederhana kok. Bukan proyek. Ini kan mentalnya apa-apa di proyek, ngabisin duit anggaran, dan nggak ada hasilnya. Nah, yang kedua, pada waktu itu udah bisa ditebak. Ketika COVID, negara-negara maju pompa uang untuk jadi stimulus ekonominya. Bisa ditebak bahwa pompa uang itu dengan apa yang disebut sebagai monetary easing, quantitative easing, nggak akan bisa berlanjut. Ekonominya kebanyakan uang, kebanyakan likuiditas. Itu yang terjadi. Sehingga kami pun 2,5 tahun yang lalu udah ngeramalin. Nanti dalam waktu 2 tahun pasti ditarik lagi nih pasokan uang yang berlebih ini. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Ditarik uang yang beredar untuk merem inflasi. Hasilnya inflasinya masih tinggi, tapi ekonominya makin stagnan, apa yang disebut stagflasi. Nah, karena ekonomi Indonesia tidak mandiri dalam bidang pangan, dalam bidang energi, maka setiap dan sangat tergantung sama hutang, setiap kali kebijakan moneter negara maju ini mengetatkan, ya kita kena dampaknya. Sederhananya, Mas Tauhid, ini pemerintah nggak mampu menyelesaikan masalah. Ya, Mas Ahmad, waktunya kita ganti Jokowi secepatnya. Ekonomi akan bisa lebih baik. Banyak caranya supaya bisa lebih baik. Karena hatinya nggak sama rakyat. Bayangin itu. Mereka jaga supaya upah minimum hanya boleh naik 1,039%. Tahun depan kira-kira segitu. Itu kan sadis. Inflasi makanan saja, inflasi biasa sih 5,5%. Tapi inflasi yang paling penting untuk rakyat, untuk buruh adalah inflasi makanan. Sebelum kenaikan BBM, inflasi makanan sudah 13,5%. Dengan naiknya BBM naik di atas 15,5%. Dengan rupiah yang bakal makin anjlok sampai di atas 16.000, pasti juga inflasi makanan bisa naik sampai 17%. Nah, buruh dijaga upahnya hanya naik 1,039, inflasi makanan 17%. Ini program pemiskinan massal. Ini sadis, ini anti Pancasila, anti NKRI sikap kayak begini. Ya, jadi Partai Gelora jangan dong kelakuannya kayak partai yang berkuasa gitu loh.
itu nggak berkuasa. Jadilah oposisi yang benar, bicara kebenaran. Mantap. Mantap. Ya, Oke. mohon maaf nih. Oke Bang, nanti kita Iya. perlawan dengan diskusi Bang. Keren Bang, keren. Oke, keren. Baik, silakan teman-teman media untuk bisa berinteraksi dengan, masih ada Profesor Budiawan, kemudian Bang Rizal, silakan. Ya, ada Aliudin, jurnas.com, mohon pertanyaan dibacakan saja. Saya ulangi, hingga 2024 mendatang kita tidak bisa berharap kepada pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Lalu apa yang harus dilakukan rakyat agar mampu bertahan menghadapi krisis atau resesi ekonomi di tahun 2023 paling tidak, tahun depan. Lalu bagaimana Partai Gelora menyiapi potensi krisis 2023 dan apa yang akan dilakukan untuk bisa membantu rakyat tertahan hadapi krisis dan resesi. Saya kira ada dua pertanyaan yang berbeda, paling tidak ini kepada Bang Rizal dan kepada Profesor Budiawan ya, yang pertama ya. Silakan. Bang Rizal, masih ada? Ya, saya nggak yakin tuh pemerintah ini becus atau ada niat gitu loh. Mungkin ada jawaban lain Bang selain itu. Kalau itu kita udah tahu Abang. Ribet amat. Saya ingat dulu ketika ada, ya, jadi saya ingat pada saat pemilihan Gubernur Bank Indonesia, karena saya kebetulan salah satu tim fit and proper yang diminta oleh DPR. Nah, saya sampaikan kepada calon gubernur, termasuk Pak Ferry, saya cuma minta satu hal, seandainya Pak Ferry kepilih jadi gubernur Bank Indonesia, tolong berani bicara kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Jangan di depan umum, tidak boleh di depan pers sebagai gubernur Bank Indonesia, dan kalau perlu tidak di dalam kabinet, cukup kedua orang gitu. Sarankan mereka untuk mengerem pengeluaran anggaran-anggaran yang tidak perlu. Karena kalau dibiarkan, mereka ini, Pak Jokowi, doyan banget proyek, dengan banget spending, dengan ngutang. Nanti akhirnya yang ketimpahan pasti Bank Indonesia. Karena anggaran jor-joran dibayar dengan hutang, akhirnya ada tekanan inflasi, karena harus intervensi. Nah, dia bilang berani, saya janji berani, nggak tahu berani apa enggak. Kenyataannya sih saya nggak lihat tuh pengeluaran pemerintah direm, masih aja tetap jor-joran seolah-olah Indonesia tidak krisis. Nah, kalau tanya buat rakyat Partai Gelora ini kepengen menang apa kagak? Masih bisa Bang? Ya, jadi kalau misalnya memang Partai Gelora yang mau menang, harus berani memperjuangkan kebenaran, harus lebih vokal, Insya Allah. harus lebih menyuarakan kepentingan rakyat. Dan hari ini rakyat tuh lagi susah banget. Tanya aja sama orang-orang di jalanan, bisa memainkan peranan. Oke Bang. Terima kasih Bang Rizal. Kita undang kembali teman-teman media, teman-teman wartawan yang ada di Zoom meeting ini. Silakan. Ya, dari Garuda Media News, Andi R. Ya. Satu, apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dalam menyikapi terkait resesi ekonomi di Indonesia, partai koalisi pemerintah dan oposisi? Waduh, siapa yang akan menjawab nih? Karena menurut saya partai yang saat ini 9 ini kan punya waktu, punya kekuasaan, punya otoritas untuk bisa ikut menyelesaikan. Kita pendatang baru lagi ngurusin MS nih. Kemudian memenuhi syarat ya. Yang kedua, kemudian hal seperti apa yang harus dilakukan oleh para wakil rakyat di DPR RI yang merupakan harapan rakyat untuk mampu mengontrol eksekutif terutama di saat masa krisis seperti ini. Ini sebetulnya pertanyaan klasik. Iya.
Ya, dari zaman ke zaman di DPR kan saya bilang mungkin teman-teman saat ini punya kesempatan. Mudah-mudahan saja dengan kondisi krisis ini atau menjelang resesi ini juga punya kesadaran itu. Saya agak sulit siapa yang harus menjawab ini. Bang RR. Bang Rizal. Ya, Bang RR. Bang Beng. Ya, ya. itu tadi Abang dengar, simak pertanyaan dari wartawan. Yes. Saya mohon maaf Mas wartawan, pertanyaan itu tidak relevan. 175 anggota DPR itu hanya kelakuan dan keputusan dari 9 ketua partai. Jadi saya mau tambahkan sedikit ya. 575. Saya bisa tambahkan sedikit. Sebentar Pak Prof. Ya, Bang Rizal. Tapi yang bersuara independen sedikit sekali. Sisanya manut ketua umum yang 9 orang itu. Nah, ketua umumnya ini sudah dikooptasi oleh Pak Jokowi. Ya, jadi kalau berharap dari partai, berharap dari anggota DPR, jangan deh. Ya kan? Kenapa? Karena mereka udah gabung semua dalam klub bola namanya United Oligarchy United. Nah, kalau ngadepin gitu, kita lebih bagus, kita bikin klub sepak bola baru, Mas. Namanya People United gitu loh.